Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri part 1 untuk matematika peminatan SMA kelas 12. Peta konsep ada 3 materi inti. Yang pertama adalah kurva fungsi trigonometri yang terdiri atas kemiringan atau gradien garis singgung dan persamaan garis singgung dan garis normal. Yang kedua adalah serangka monotonan dan kecekungan kurva dengan materi turunan pertama dan kemonotonan serta turunan kedua dan kecekungan. Dan yang ketiga adalah nilai maksimum dan nilai minimum, yang ini adalah prinsip dasar serta penerapan masalah maksimum dan minimum. Jadi 3 bagian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama. Kurva fungsi trigonometri ada pendahuluannya. Pada awalnya turunan ditemukan oleh Gottfried Leibniz dan Sir Isaac Newton. Leibniz, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, mendapatkan turunan dalam usahanya memecahkan masalah-masalah tertentu dalam geometri, yaitu tentang garis singgung suatu kurva. Sedangkan Newton, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, mendapatkan turunan dari usahanya memecahkan masalah-masalah tertentu dalam fisika, yaitu tentang kecepatan benda bergerak. Yang pertama, kemiringan atau gradien garis singgung. Semua garis lurus ya pasti memiliki gradien. Di sini ada garis singgung. Suatu kurva itu pasti memiliki gradien atau kemiringan. Kemiringan atau juga gradien dilambangkan dengan M kecil pada garis singgung kurva Y sama dengan fx. Titik x1, y1 dapat dinotasikan M sama dengan f aksen x1 atau turunan pertama dari fx kemudian disubstitusikan dengan absis atau x1. Jadi kalau ada kurva fx ini untuk cari gradiennya diturunkan kemudian dimasukkan titik potongnya atau absis x1-nya. Contoh, hitung gradien garis singgung pada masing-masing kurva fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin x di absis x sama dengan pi per 6. Maka gradiennya, pertama nyari f aksen dulu. F aksen x-nya turunan sin adalah cos. Maka m adalah f aksen pi per 6. Maka cos pi per 6 atau cos 80 per 6, 30, cos 30 setengah akar 2. Maka m adalah setengah akar 3. Yang B, gx sama dengan tan x di absis x sama dengan pi per 4. Pertama cari turunan dulu, f aksen turunan tan adalah sekant kuadrat x. Maka m-nya sama f aksen pi per 4. Sekant kuadrat pi per 4, sekant kuadrat 45 derajat. Berarti 2 per akar 2 kuadrat sama dengan 2. Dengan yang ketiga, fx sama dengan cos x plus 2 per sin x di absis x sama dengan pi per 2. Bentuknya u per v ya. Pertama cari turunan dulu pakai u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Saya yakin semua sudah pada bisa mengerjakan menggunakan uv. Dimasukkan aksennya kan berarti u-nya yang atas, v-nya yang bawah. U aksennya cos x plus 2 turunannya adalah min sin x. V-nya sin x. U-nya cos x plus 2 dikali V-nya adalah V aksennya dan sin adalah cos per V kuadrat sin kuadrat X. Sederhanakan jadi min sin kuadrat X min cos kuadrat X min 2 cos X. Kalian silang ini ya. Kemudian nanti jadi min sin kuadrat sama min cos kuadrat jadi min 1. Nanti sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Ini kalau min sin min cos min 1. Min 2 cos X per sin kuadrat X. Maka diperoleh M-nya atau gradiennya dimasukkan pi per 2 atau 90 derajatnya ke F aksennya. Maka min 1 dikurangi 2 kali cos 90, cos 90 0 ya. 2 kali 0, 0. Sin kuadrat 90, 1. 1 kuadrat 1 jadi min 1 min 0 per 1. Hasilnya min 1. Gradiennya adalah min 1. Jadi mudah buat cari gradien masing-masing kurva, diturunkan kurvanya, kemudian dimasukkan absisnya atau x-nya. Kemudian persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva fungsi trigonometri.
Ada dua persamaan garis singgung garis normal. Apa bedanya sih garis singgung sama garis normal? Pada setiap garis singgung satu kurva, terdapat garis normal antara kurva dan garis singgung tersebut. Jadi kalau garis singgung pada satu kurva di titik x1, y1, misalnya gradiennya m, maka nanti akan ada garis normal yang gradiennya tetap lurus dengan gradien tersebut. Jadi misalnya kurva ini yang hijau, ada garis singgungnya warna hitam, ya pada x1, y1, maka akan ada garis normal yang tetap lurus dengan garis singgung tersebut. Ini garis normalnya warna merah. Ilustrasinya seperti ini. Persamaan garis lurus yang bergradien M dan nilai x1, y1 ditentukan oleh rumusnya. Saya rasa udah pernah belajar persamaan garis lurus ya. Y-1 sama dengan M kali X min X1. M-nya gradien, titik potongnya x1, y1. Maka persamaan garis normal antara lurus dengan garis singgung ditentukan oleh Y-1 min sama dengan min 1/m X min S1. Dimana tak lurus kalau M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Jadi kalau persamaan garis singgung M, maka persamaan garis normal min 1/m. Langsung ke contoh. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada dari kurva fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 4 pada titik grafis 1. Ya, ini kurvanya masih kurva aljabar ya, saya tunjukkan yang aljabar biasa. Jawab, maka pertama cari koordinat y saat x sama dengan 1. Kan kita buat cari garis singgung itu butuh gradien sama titik x sama y-nya. Nah, baru tahu x-nya, kita cari y-nya dulu. Cari y-nya dimasukkan x-nya ke persamaan langsung. Jadi x-nya diganti 1, 1 kuadrat min 3 kali 1 plus 4. 1 min 3 min 2 tambah 4, 2. Jadi singgungnya x1, y-nya 2. Kemudian cari gradien, jangan lupa diturunkan dulu. Jadi x kuadrat min 3x plus 4 turunkan jadi 2x plus 2x min 3. Gradien dimasukkan x-nya sama dengan 1. F aksen 1 berarti 2 kali 1 min 3 hasilnya min 1. Nah, persamaan garis singgung rumusnya y min y1 sama dengan m kali x min x1. Y1-nya ini yang 2, x1-nya yang 1. Berarti y min 2 sama dengan m-nya min 1, x min 1. Ini x1, y1. Dikalikan silang di sini, maka y min 2 sama dengan min x plus 1. Udah ruas, yang min 2 ke kanan jadi positif. Y sama dengan min x plus 3. Garis singgung ketemu, tinggal cari persamaan garis normalnya. Y min 1 sama dengan min 1/m x min 1. Y1 tetap ya, cuman m-nya jadi min 1 per min 1. M-nya kan min 1 di bawah. X1-nya tetap sama. Jadi Y min 2 lah. Min 1 per min 1 kan positif 1 ya. Min bagi min positif. Jadi tetap X min 1. Pindah ruas 2-nya ke kanan Y sama dengan X plus 1. Ini persamaan garis singgungnya, ini persamaan garis normalnya. Jika disketsakan kurva ini kurva x kuadrat min 3x plus 4 yang warna hijau. Persamaan garis normal garis singgungnya warna biru ini yang Y sama dengan min x plus 3. Ya, kemudian garis normalnya yang warna merah yang Y sama dengan x plus 1. Mereka titik singgungnya di 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Ya, kalau misalnya kalian ingin tahu silahkan coba sendiri menggunakan aplikasi jjebra.org. Itu kalian bisa membuat gambar grafik dengan mudah. Ini contoh berikutnya, contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 2 sin X min 1 pada titik grafis pi per 6. Oke, ini fungsinya atau kurvanya udah kurva trigonometri. Jadi, untuk cari persamaan garis singgung dan garis normal butuh gradien X sama Y. Jadi, ini baru punya X. Pertama kita cari Y-nya dulu. Masukkan X pi per 6 ke persamaan awal buat cari Y-nya.
Y sama dengan F pi per 6, pi per 6 berarti 80 per 6, 30 derajat. 2 sin 30 derajat min 1. Berarti 2 kali setengah min 1, 2 kali setengah 1, 1 min 1 jadi 0. Ya. Kemudian titik singgungnya berarti X, Y, X-nya pi per 6, Y-nya 0. Cari gradien, diturunkan 2x sin x min 1, f aksennya jadi 2 cos x ya, turnasnya jadi cos, turnasnya min 1 jadi 0. M-nya berarti f aksen pi per 6, atau 2 cos pi per 6, 2 cos 30, berarti 2 kali setengah akar 3. Akar 3 jawabannya, gradiennya. Langsung masukkan rumus, y min y1 sama dengan m kali x min x1. Y min 0, karena ini y 0 ya, sama dengan M-nya akar 3 dikali X min pi per 6. X1-nya pi per 6. Y min 0 tetap Y sama dengan akar 3 min akar 3-nya kali silang semuanya, jadi pi akar 3 per 6. Sampai sini cukup. Kemudian persamaan garis normalnya, cuma beda di M-nya aja. Y1 sama X1 tetap. Rumusnya min 1 per M, jadi min 1 per akar 3, kalikan silang ke kanan, Y sama dengan min 1 per akar 3x plus, karena min ketemu min jadi plus ya, pi per 6 akar 3. Dirasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3 semuanya. Jadi Y ini akar 3 per 3 atau 1/3 akar 3x plus pi akar 3 per 18. Sampai sini cukup. Jika kalian gambarkan menggunakan aplikasi, ini ada kurva yang berwarna merah, itu adalah 2 sin x min 1, ya, karena 2 sin x min 1 kurva warna merah seperti ini, yang melengkung, seperti tipikal kurva sin. Garis singgungnya yang berwarna biru, ini, y sama dengan akar 3x min pi akar 3 per 6. Garis normalnya tegak lurus dengan garis singgung. Ini adalah y sama dengan min akar 3 per 3x plus pi akar 3 per 18. Ya. Mereka berpotongan di titik singgungnya pi per 6,0. Yang terlalu kelihatan pi per 6 di sini, 0. Yang jelas y-nya 0, x-nya pi per 6. Kalau pi-nya kan di sini, ini pi per 6 di sebelah sini. Jadi garis singgung dan garis normal. Ya, inilah contoh nomor 2, silahkan dipahami. Contoh yang berikutnya, contoh nomor 3. Kurva trigonometri lagi, ya, sama dengan kotangan x min 2 kosekan x, titik gratis x sama dengan pi per 3 atau 60 derajat. Ya, mirip sama contoh nomor 2, cuma bedanya ini kurvanya aja ya, yang kotan dan kosekan. Ya, harap semuanya masih ingat turunannya. Pertama cari y dulu, substitusikan x-nya ke persamaan langsung, berarti 60 derajat, y-nya sama dengan kotangan 60 min 2 kosekan 60. Kotangan itu sepertan, kosekan itu sepersin, maka 2 kosekan jadi 2 persin. Sepertan 60 tan 60 akar 3, jadi per akar 3 atau 1/3 akar 3 dikurangi 2 per sin 60. Sin 60 itu kan setengah akar 3. Ya. 2 dibagi setengah akar 3 langsung saya buat jadi 4/3 akar 3. Silahkan dihitung dulu. Ya. 1/3 akar 3 dikurangi 4/3 akar 3. 1/3 kurangi 4/3 kan jadi min 3/3 ya. Atau min 1 akar 3. Itu bisa min akar 3. Titik singgungnya, maka x, y-nya, x-nya pi per 3, min 3. X-nya pi per 3, y-nya min 3. Cari titik singgung, kemudian cari gradien. Langkahnya sama ya, pokoknya cari y, cari gradien, kemudian cari garis singgung. Maka f aksen turunannya adalah, pertama turunan kotangan, jangan lupa min kosekan kuadrat x. Min 2 turunan kosekan, min kosekan kotangan. Ini gak boleh lupa, itu turunannya kotangan, ini turunan dari kosekan. Sederhanakan jadi min kosekan kuadrat x plus min ketemu min jadi plus 2 kosekan x kali kotangan x. Ya.
bisa dituliskan kalau supaya permudah nanti masukin pi per 3-nya atau 60 derajatnya. Jadi min 1/sin kuadrat, kosekan kan 1/sin, plus 2 kosekan kotangan. 2 per kosekan itu 1/sin, kotangan 1/tan. Jadi 2/sin x kali tan x. Ya, maka gradiennya atau m-nya sama dengan f aksen 60 derajat dimasukkan ke f aksen di sini. Min 1/sin kuadrat 60 plus 2/sin 60 kali tan 60. Ya, masukkan sin kuadrat 60 berarti setengah akar 3 kuadrat ditambah 2 per setengah akar 3 dikali akar 3. Berarti setengah akar 3 kuadrat jadi 3/4 ditambah 2 per setengah akar 3 kali akar 3 jadi 3/2. Min 1/3/4 jadi min 4/3 ditambah 2/3/2 jadi 4/3. Hasilnya 0. Nah, gradiennya 0. Ya, bisa nggak gradien 0? Bisa. Jadi masukkan ke cari PGS saja ini ya, nggak cari PGN, cuma PGS. Y minus 1 sama dengan M kali X minus 1. PGS ini persamaan garis singgung ya, saya singkat. Maka Y minus 1, Y1-nya ini min akar 3. Sama dengan M-nya 0 dikali X min pi per 3. Ya, Y min jadi plus. Y plus akar 3 sama dengan 0 kali apapun hasilnya 0. Nah, berarti Y sama dengan min akar 3. Jadi nggak ada X-nya, berarti ini adalah persamaan garis lurus yang horizontal. Jajar sumbu X ini berarti. Ya, ini kurvanya, kalau saya gambar melalui GeoGebra, ya mungkin ini hanya sepotong kecil ya. Kurva kotangan X min 2 kosekan X tuh kurva itu seperti terpisah-pisah ya. Seperti timun panjang-panjang, ke atas bawah seperti itu. Seperti stalaktit sama stalagmit. Ya, ini terpotong sebagian aja. Jadi kayak gini sampai panjang gitu banyak ya. Kemudian tipikal kurva tan juga kan terpisah-pisah seperti itu. Garis singgungnya ini warna biru. Ya, garis lurus Y sama dengan min akar 3. Akar 3 kan kurang dari 2. Kurang dari lebih besar dari min 2 ya. Di antara min 1 sama min 2. Garis lurus Y sama dengan min akar 3. Titik singgungnya di pi per 3 di sini, sekitar sini ya, di pi-nya di sini, pi per 3, min akar 3 di sini. Ya, ini hanya sketsanya saja. Tapi kalau kalian menghitung, tidak diwajibkan untuk menggambar. Saya hanya menunjukkan bagaimana posisi atau letak garis singgung terhadap kurvanya. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Akan dilanjut pada materi berikutnya untuk aplikasi turunan part 2 atau selang kemonotonan dan kecukupan kurva. Jadi saya bagi untuk materi berikutnya. Jadi silakan dipahami lebih baik lagi, lebih detail untuk materi persamaan garis singgung serta persamaan garis normal. Ya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan, jangan sungkan. Sampai bertemu di materi berikutnya.